Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, para ibu-ibu, para bapak, dalu menika tasik diberi kesempatan, tasik diparingi hidayah, tasik diparingi taufik saged ngaos malih kangge nglampahi kesaenan, nglampahi amal soleh. Mugi-mugi Allah paring ridha, Allah paring rahmatipun. Lan mugi-mugi ilmu kula panjenengan manfaat. Amin Allahumma amin. Ngalajengaken pengajian kitab Nashaikhul Ibad. Kala wingi kula izin mboten saged hadir keranten mboten fit. Insyaallah tasik halaman 194 nggih. Tasik nutukaken makalah nomor gangsal nggih. Saking dawuhipun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niki tentang napa niki makalahnya nggih tentang nggih orang-orang yang 5 orang ingkang napa niki sahabat wala tujawazu bihi ila rasulillah wal marfu akhbar ya orang-orang yang syahid. Yang pertama orang fakir tapi sabar. Niki seorang istri yang mensedekahkan maharnya terakhir. Lajeng niki sampai kalau wingi titike mboten pas akhir. Ar-radhi anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ta'ibu minad dzambi. Baris keempat. Wa ta'ibu lan wong kang padha taubat minad dzambi saking dosa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minad dzambi sapa utawi wong niku tobat minad dzambi saking dosa kaman iku kaya wong la dzamban lahu ingkang ora ana dosa lahu iku maujud keduwe tiyang sing tobat. Artinya orang yang sudah taubatan nasuha itu dosanya sepenuhnya dihapus. Kaman la dzambalahu koyok-koyok tiyang niku wau mboten ngelampahi dosa sing ditobati niku wau. Dadi misale dosane niku nyolong saumpami. Nek tiyang niku purun taubat, insyaallah kados mboten tahu nyolong. Ngoten. Rawahu al-Baihaqi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala diriwayataken sak temene Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh kullu bani adama kullu saben-saben bani adama utawi kabeh anak putune Adam
iku khotoun akeh salahe. Wa khairul khotoin lan utawi bagus-baguse wong kang padha salah iku tawabun wong-wong kang padha taubat kabeh. Niki nggih populer nggih hadis. Sedaya manungsa niku anak putune Adam niku nggadah salah, nggadah dosa. Mboten enten tiyang sempurna. Keranten tiyang sempurna. Sing sempurna niku namung malaikat sing mboten nate tau salah. Selagine tasik menungso niku pasti tahu salah. Senajan niku napa kiai, napa wali sekalipun, wali niku nggih mesti pernah salah, pernah dosa, kecuali nabi. Nek nabi niku, nabi rasul niku kan maksum nggih. Maksum itu artinya terjaga dari dosa dan salah. Saderengipun dosa niku sampun dicegah, diimutaken kalih Gusti Allah. Nah nek sanes nabi, sanes wali, sanes rasul kados para ulama, para wali niku sanes maksum, tapi kedah mahfud. Mahfud niku dia berusaha menjaga semaksimal mungkin untuk tidak berbuat salah. Atau sanes maksum tapi mahfud. Walaupun mungkin tetap enten salah biasa nih, tapi nek pun saged menjaga betul sifat mahfud itu pada diri seorang ulama, biasanya kesalahannya dosane niku tambah titik, tambah titik, tambah titik. Nah, orang yang taubat dari dosa dan salahnya itu seperti la dzamba lahu, seperti yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Niku kados riwayat hikayat ingkang populer saking hadis Kanjeng Nabi, enten sien saderengipun mongsone Kanjeng Nabi Muhammad niku enten tiyang napa tukang membunuh orang nggih. Sampai 99 orang yang dibunuh. Akhirnya dia mendatangi seorang pendeta, ditanya, saya sudah membunuh, jadi pembunuh bayaran itu sudah membunuh 99 orang. Kalau saya ingin berhenti, ingin bertaubat, apakah Tuhan akan mengampuni saya? Ternyata dijawab, wah ndak bisa. Dosamu kegeden 99 wong. Akhirnya emosi wong niki tukang mateni wong tukang jagal nggih. Emosi pendetane dibunuh sekalian. Maka genap menjadi 100 orang. Lalu akhirnya dia masih kepingin taubat, mencarilah orang ulama atau kiai, ketemu dengan rohib, lalu dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, dosa saya besar sekali, kalau saya ingin berhenti taubat, apakah Tuhan akan mengampuni saya? Lalu katanya seorang yang ahli agama itu mengatakan, ya, kalau kamu taubat pasti Allah itu akan mengampuni kamu, karena Allah itu Maha Pengampun.
seberapapun besar dosa panjenengan, asalkan jenengan taubat yang artinya tidak akan mengulangi lagi, Anda menyesal sepenuhnya, maka dosa membunuh 100 orang itu akan dihapus oleh Allah. Lalu dia benar-benar bertaubat. Tapi si ahli agama itu tadi menyarankan, samain dari mana? Itu saya dari daerah fulan, suatu tempat. Oh, itu daerah orang-orang fasik memang. Orang-orang yang suka zina, orang-orang yang ya orang tidak baik lah. Masyarakatnya rusak itu desa itu. Sampai sebaiknya jangan pulang ke sana. Kalau sampean ingin taubat nanti malah balik lagi nanti jadi fasik, jadi pembunuh lagi. Sampean hijrah saja ke desa yang baik. Maka di mana itu? Sampean coba tinggal di desa sana enggak? Lalu dia dalam perjalanan menuju desa yang baik itu, ternyata di tengah-tengah dia meninggal, kan gitu nih. Meninggal, lalu malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat sang bagian nyatat keburukan turun dua-duanya. Di dalam hadis itu diceritakan dua malaikat itu berselisih faham. Ini orang bagiannya malaikat menyiksa atau bagiannya malaikat yang akan membawa dia ke surga, mencatat dia sebagai ahli ibadah. Singkatnya dua malaikat itu berdebat, lalu lapor kepada Allah. Ini kok ada dua malaikat berdebat. Dia dalam perjalanan menuju kebaikan, ya kan? Tapi dia juga belum sempat nyampe di desa yang dituju. Lalu Allah menyuruh malaikat itu menghitung jarak antara desa yang baik itu dengan desa yang buruk. Jauh mana? Lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat dengan desa yang fasik, maka dia termasuk orang fasik. Kalau dia lebih dekat dengan desa yang baik, berarti dia taubatnya sudah menjadi orang yang baik. Lalu dihitung ternyata lebih dekat dengan desa yang baik itu. Berarti dia selangkah lebih dekat itu sudah tercatat dia sebagai orang baik. Dalam riwayat hadis yang lain, sebetulnya masih jauh desa yang baik itu, tapi bumi itu dilipat oleh Allah sehingga dia lebih dekat ketika dihitung oleh malaikat itu dengan desa yang baik. Ya kita lalu jangan bertanya, ngapain malaikat kok atik berdebat bareng. Padahal Gusti Allah gak ngerti. Ya Allah itu mentakdirkan atau membuat sesuatu itu pasti ada hikmah dan ibrohnya. Kanjeng Nabi menyampaikan itu pasti ada ibrohnya. Ya Allah pasti tahu bahwa orang ini sudah masuk tergolong orang-orang yang tawabin, orang-orang yang sudah taubat. Tidak perlu sebetulnya ngitung jarak langkahnya, kan tidak perlu, Allah sudah tahu. Tapi dari kejadian kenapa kok pakai malaikat menghitung dan sebagainya, itu untuk memberikan pendidikan kepada kita, memberikan ibroh, hikmah bahwa segala ikhtiar kita untuk menuju pada kebaikan itu dihitung oleh Allah. Itu tidak disia-siakan oleh Allah. Salah satunya itu. Bukan jangan fokus pada engkel-engkelan, eyel-eyelannya malaikat. Nah, jadi ibrohnya di sana. Jadi akhirnya si pembunuh 100 orang tadi tercatat sebagai orang yang tawabun, ya, jadi orang-orang yang taubat. Itu salah satu riwayat yang sangat terkenal
menandakan bahwa seberapapun besar dosa kita, mpun cilik ati nggih, mpun minder, Gusti Allah niku Maha ngapura. Gusti Allah niku Maha welas asih. Gusti Allah niku Maha menerima taubat. Kapanpun kula panjenengan niki taubat, Gusti Allah siap dengan senang hati menyambut taubat kita. Kapanpun, 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Okay. Kapanpun justru kita ini memang ditunggu oleh Allah. Allah itu menunggu kita taubat dari dosa-dosa, dari kesalahan itu sampai detik-detik terakhir ketika nyawa sudah mau melewati kerongkongan. Sampai sak monten. Ditunggu kita itu. Mboten bosen-bosen Gusti Allah ngenteni kita. Nah, maka kita ya jangan sampai nopo istilahnya rado duga nggih sing ditenteni malah gak taubat-taubat nggih. Mari kita langgengkan taubat, baca istighfar sebanyak-banyaknya, sholat sunnah taubat kalau malam hari. Waruwiya lan diriwayataken annahu sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh Kanjeng Nabi, Allahu afrahu bi taubatit taibi minadh dham'anil warid wa minal aqimil walid wa man dhallil wajid. Allah yakti utawi Gusti Allah iku afrahu luweh bungah bitaubati kelawan taubate at-taibi wong kang padha taubat minadh-dham'ani ketimbang saking wong kang dham'an ini mengelak ya, al-warid wong kang nekani banyu, ngelak ngorong dham'ani dibandingkan dengan orang yang kehausan lalu dia menemukan air. Betapa senangnya orang yang kehausan di tengah gurun pasir misalnya nggih, wis ngelak pirang-pirang dino kentekan ngombe terus nemu banyu, nemu sumber air yang jernih, yang seger, betapa senangnya orang itu. Lah, Gusti Allah luweh seneng, afrohu luweh banget senenge nerima hambane ingkang taubat. Niku senenge luweh ngalang-alai tiyang sing ngelak terus nemu banyu. Wa minal akimilan ketimbang saking wong kang gabuk wal walidi kang duwe anak. Orang yang apa ini mandul nggih bahasane lama enggak punya anak bertahun-tahun 10 tahun atau 15 tahun ternyata diberi anak. Atau seperti kisahnya Nabi Zakaria nggih. Istrinya kan mandul. Lalu akhirnya Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni fardhan wa anta khairul warisin. Pada suatu ketika itu berdoanya di tafaulan di tempat munajatnya Siti Maryam. Jadi ceritanya Siti Maryam itu kok mandi dungane nggih. Sampai dia ndak pernah keluar rumah, tapi kamare niku bek kali panganan, dan panganannya enak-enak. Mboten enten panganan kados dimasak kados ngoten niku. Akhirnya Nabi Zakaria tanglet ten Siti Maryam karena masih keponakannya. Maryam, kamu dapat dari mana makannya? Saya ndak tahu, tapi setiap kali saya habis munajat, saya zikir, saya ibadah di kamar, makanan itu datang sendiri. Jadi yang ngirim malah
malaikat. Akhirnya Nabi Zakaria meminjam, saya pinjam kamarnya untuk berdoa supaya saya dikaruniai anak. Maka berdoa di situ Nabi Zakaria. Dikabari oleh malaikat nanti bakal diberi seorang putra yang akan menjadi rasul, Nabi Yahya itu. Makanya Nabi Yahya itu masih kerabat dengan Nabi Isa. Nah, seperti itu mandul istrinya Nabi Zakaria. Lalu diberi seorang anak. Betapa bahagianya. Nah, Allah lebih bahagia daripada orang yang sudah lama mandul, tidak punya anak, terus dikasih anak. Allah lebih bahagia, jauh lebih bahagia. Ketika nerima hambanya yang taubat, seolah-olah anak yang diharap-harapkan itu ada atau kembali kepada Allah. Sangat senang. Jadi jangan ragu-ragu untuk taubat. Aku kok lek taubat diterima tangga, pasti diterima. Tidak sekedar diterima, Gusti Allah seneng. Afrahu, luwih bahagia banget bahagia. Wa man dolil wajid, lan luwih seneng ketimbang saking ad-dolin wong kang kangelan, al-wajid kang nemu barangi, kelangan nggih. Kelangan barang lalu al-wajid dia menemukan barangnya kembali. Seperti kita kehilangan apa itu misalnya nggih. Tiang badhe jahit kelangan dome lugur. Doleki nang ndi atau yang nggih barang-barang yang lain. Luwih seneng. Faman taba mongko utawi sapa wong niku lamun tobat wong niku mau ilallah marang Gusti Allah taubatan nasuha kelawan tobat kang bener ansallahu hafidhihi mongko ngelalekake sapa Allah ansallahu alaihi hafidhihi ing malaikat kang ngareksa ing wong sing tobat niku wajawari hahulan anggota-anggotane jawari anggota tubuhnya wabiqo al ardi lan apa nih kebun-kebune bumi kullaha sakabehane khotoyahu lali ing pira-pira kelakuane man niku wau wa dzunubahu lan dosane man niku Allah akan membuat lupa malaikat sing nyatet elek niku mau catetane niku ilang. Nek tiyang niku taubatan nasuha. Lajeng napa niki anggota tubuhnya karena suatu saat dan hari kiamat niki tubuh kita ini kan jadi saksi nggih untuk menyaksikan perbuatan kita ini beramal soleh atau berbuat dosa. Nah, kalau orang itu taubat niki ten hadis niki, maka tubuhnya ini tangannya itu yang asalnya nanti bakal nyekseni dia pernah mencuri atau dia pernah berbuat maksiat, ndak jadi. Tangannya ini lupa kalau pernah berbuat dosa. Bahkan bumi, tanah yang dia injak. Jadi kula panjenengan ini kalau berbuat dosa, berbuat maksiat misalnya datang mriki ten ruangan niki. Maka seluruh ruangan ini, tembok, karpet, napa niki, lampu, kipas ini jadi saksi atas perbuatan kita. Nanti akan dimintai saksi. Kita pernah berbuat maksiat, berbuat dosa akan dimintai saksi. Nah nek kula panjenengan tobat miki mangke kali Allah dilalekno nggih. Supe napa misale kula ilmi sian nang berbuat dosa ten ruangan niki. Mboten nate Gusti, supe. Padahal siene nggih nate mirsani. Tapi karena dia sudah taubatan nasuha, dihilangkan ingatannya, semua yang bisa menjadi saksi hanya Allah yang tahu, semuanya lupa. Dan karena Allah sudah
memaafkan. Allah sampun ngapura dosa-dosane tiyang sing taubat niku wau. Terus pasti diterima. Tiyang taubat niku pasti diterima. Ampun ngantos enten pikiran, aku wis kadung gede dosaku wis gak kira diterima. Ampun ngantos ngoten. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah lan utawi pangendikan kang kaping 6. An Utsman radhiyallahu an saking Sayyidina Utsman radhiyallahu an khamsun hunna alamatul muttaqin. Khamsun utawi 5 iku hunna utawi 5 hunna alamatun iku dadi tetenger al muttaqina wong-wong kang padha takwa. Menurut Sayyidina Utsman ada 5 tanda orang itu bisa dikatakan orang yang bertakwa. Waruya lan den critaake annahu sallallahu alaihi wasallam qol satuhune Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh lan yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa fihi hadaron mimma bihil ba's. Lan yablughul lan ora tumeka al abdu sapa kawula ayyakuna ingin ta ana minal muttaqin sapa abdi niku tetep setengah saking wong kang padha takwa hatta hingga yada'a ninggal mala ba'sa sapa abdi ing barang kang ora ana bahaya fihi ing dalam iku maujud ing dalam ma khadaron krana kuwatir mimma saking barang niku wau iku bi al ba'su niku tetep kelawan ma utawi bahaya. Tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang muntakin, tiyang sing takwa seorang hamba niku hingga ia meninggalkan barang sing halal karena khawatir terjerumus pada bahaya atau keharaman. Itu artosipun tiyang niki saking ati-atine sampai barang sing halal sing napa niku mubah sekalipun niku ditinggalno keranten kuwatir engko lek iki tak lakoni iso-iso terjerumus nanggone barang haram atau sing bahayani nang keimananku. Nah, iku saking Kanjeng Nabi. Napa sing saking Sayyidina Utsman awwaluha utawi kawitane saking khamsun niku alla yujalisa iku yen to ora awur yujalis lungguh membaur illa man yuslihaddin illa kejaba angin man ing wong yusliha kang bagusake adina ing agamane wong ma'ahu ing dalam sertane man dia tidak duduk atau tidak bermajelis tidak bergaul artinya ngoten bisa jadi tidak nggih napa niku serawung dengan orang-orang kecuali kumpulan orang itu masyarakat itu atau lingkungan itu membawa kebaikan bagi agamanya. Wa yaghliba lan ngalahake al farja sapa man ing farji wal lisana lan lesane agar bisa menjaga lesan dan farjinya kemaluannya itu supaya tidak jatuh kepada zina supaya tidak jatuh pada dosa lesan seperti riba napa niki bujuk
rasan-rasan, fitnah. Artinya orang-orang yang lingkungannya itu jangan sampai baik secara lesan maupun syahwatnya ini merusak agama. Pilih-pilih lah. Cirine wong takwa niku mboten gampang-gampang katut gumbulan, tapi pilih-pilih sing sae kangge agamane. Biayam nauha napa niki? Biayam na'ahuma kelawan yen to nyegah yamna'ahuma sapa wong ing farji an fudulil jimai saking leluwehane jima, karena terlalu banyak ngurusi jima ya. Nggih jima niku sae karena termasuk nafkah batin, tapi lek kakean niku sak mangke karena memanjakan nafsu bisa jadi nafsunya nanti minta lebih. Nah akhirnya nggak ada puasnya, bisa minta yang macam-macam, minta yang lain dan sebagainya. Wal kalami lan omongan-omongan. Jadi yang pertama ciri orang yang takwa itu adalah dia melihat lingkungannya. Siapa teman duduknya, siapa temannya, akrabnya. Itu yang harus dijaga. Bisa menyelamatkan agamanya atau tidak. Apakah orang itu atau teman-temannya itu bisa membantu dia untuk beramal soleh apa enggak. Wasanihalan nomor kali saking alamatul muttaqin idza asabahu iku tatkalane ngenoni, idza asaba ketika ditimpa syai'un sesuatu suwiji-wiji adimun kang gede kang banget minad dunya saking donya ya rahu moko ningali orang niku wabalan sapa man ing sayun ing wabalan kerusakan bala ai siddatan tegese ing belai lisui krana olone al akibati pungkasan mendapat akibat yang buruk. Kalau dia ditimpa musibah yang besar, dia melihat oh ini kan hanya perkara dunia, yang justru perkara dunia itu bisa membawa akibat yang buruk. Misalnya ditimpa nopo ngapunten bangkrut usahane, gagal. Maka dia melihat iya nek memangnya aku engko iki usahaku berhasil terus aku gede perusahaanku engko aku malah taumak misalnya, tambah serakah. Lek tambah serakah lah nambahi apa cilaka nggih. Nah lek tambah tomak engko malah dadi koyo korun. Utawa dadi koyo Firaun lek jabatannya tak terbatas, misalnya begitu. Wasalisuhalan utawi kang kaping telu idza asabahu syai'un tatkalane ditimpa sesuatu qalilun kang sithik minad dini saking agama iktanama dzalika mongko nganggep untung sapa wong ing mengkono ayi taqada tegese mengiktikad meyakini sapa man anna dzalika ing setuhune mengkono ar-ribhun napa niki oleh ibuku bati adimun kang gede. Kalau dia mendapat sesuatu dari agamanya, dia walaupun sedikit tapi dia menganggapnya besar. Karena agama itu, urusan agama itu nanti
dampaknya ada di akhirat walaupun sedikit. Misalnya sedekah beberapa ribu, 2.000 napa 5.000 perak. Ya syukur saged napa sedekah ngelampahi kesaenan. Karena itu di dalam hadis lainnya Kanjeng Nabi niku sanjang jauhilah neraka walau bisyikit tamro, ya. Walaupun dengan apa itu bisyikit tamro, secuil kurma. Jauhilah neraka walaupun dengan secuil kurma, bisyikit tamro. Artinya walaupun kelihatannya secuil, kurma niku lak kedik toh. Kurma niku kan alit. Tapi senajan sak cuil, tapi nek niku ditujukan untuk akhirat, itu loh iso menghalangi kita saking neraka. Ittaqun naro walau bisyikit tamro. Jadi walaupun sedikit dalam urusan agama itu sesuatu yang azimun, sesuatu yang agung. Ya. Warabi'u halan nomor sekawan la yamla'u iku ora kebek batnuhu apa wetenge wong minal halali sangking panganan kang halal, perutnya tidak pernah penuh walaupun dengan hal yang halal. Khaufan karena kuatir, wedi min ayyu khalitahu sangking yento nyampuri, yukhalit nyampuri haramun ing panganan kang halal niku wau barang haram. Perutnya tidak pernah kenyang dengan yang halal meskipun halal. Walaupun halal tapi nek kuwareken piyambak ini ku wedi ojo-ojo saking akeh panganan sing tak maem, ojo-ojo salah suwijine iku ana sing mengandung haram. Kan gak ngerti. Jadi walaupun kita itu ngapunten nggih, misalnya kita ndak tahu dikasih orang atau kita sedang di tempat umum, fasilitas umum, walaupun kita ndak tahu itu kan ya dianggap halal secara fikihnya. Secara fikihnya itu halal, kita dikasih orang itu halal, ya sudah. Tetapi kalau makanan itu ternyata ada unsur keharamannya. Misalnya ada unsur nyolongi atau menipu. Sebetulnya sing dosa nggih sing maringi. Sing nerima keranten mboten semerap nggih mboten haram sakjane secara fikih. Tapi secara tasawuf nggih, secara hati niku tetap membawa kegelapan buat hati kita. Nah, para sufi, para wali niku engkang kasyaf yang hatinya mata hatinya itu terbuka, itu selalu waspada. Kalau ada makanan niku kadang-kadang enten tondo-tondone. Disuguhi pas acara nopo resepsi nopo disuguhi niku lek panganane mboten ada unsur keharaman niku mboten purun. Ada setunggale wali niku ten ngene otot drijine niki nek badhe mundhut panganan sing wonten harame kedhik niku terus otote niki narik drijine niku. Kraos napa? Kraos sakit. Dados mboten siyos. Oh, berarti iki panganan iki ana sing haram. Pindah ten piring sijine. Oh, gak narik, berarti itu full sepenuhnya halal. Kalau kita yang awam
Kalau ndak tahu ya ndak apa-apa, wis dimakan saja. Napa malih pas ketepaan enak nggih, wis sikat ae. Tapi secara hati itu biasanya tetap ada efeknya, ada kegelapannya. Meskipun secara fikih itu dimakfu halal karena kita tidak tahu. Nah, inilah bahayanya kalau kita itu makan itu terus dilos ya. Dilos. Ini kalau ada kecampuran, misalnya kita sering napa niki wisata kuliner istilah sakniki nggih. Wisata kuliner tiba-tiba ada penjualnya itu yang mencampuri unsur haram, ya secara fikih kita tidak apa-apa, kita tidak dosa, tapi karena kita sering membuat perut ini kenyang, akhirnya ada kecampuran, efeknya pada hati. Moro-moro katene ngaji aras-arasen. Kadang-kadang ngoten. Asale sien giat sregep karena kecampuran di dalam perutnya unsur yang haram atau yang subhat, moro-moro tambah suwe, tambah males nang masjid, tambah males. Ya ini. Salah satunya adalah sesuatu yang masuk ke perut ternyata ada unsur keharaman. Nah, orang yang takwa kata Sayyidina Utsman ini dia tidak gampang-gampang membuat perutnya itu penuh ya, karena khawatir ada unsur haram yang masuk ke dalam perutnya. Kama fil hadisil muttaqaddimi, seperti hadis yang sudah diterangkan sebelumnya. Wa khamisuha lan nomor gangsal, nomor 5 saking tondone tiyang sing takwa sanjange Sayyidina Utsman iku yahro melihat annasa sapa menungsa kullahum sedaya menungsa niku qad najau teman-teman podo selamat ayu khalasu minal halaki, tegese podo selamat annasu minal halaki saking kerusakan li husni krana bagus muamalatihim pergolaan annas menungso ma'allahi ta'ala pergaulane wayara nafsahu, dan melihat dirinya sendiri qad halakat bener-bener rusak ail bidzambi tegese kelawan dosa lisu ikarana alone muamalatihi pergaulane man ma'allahi ta'ala kepada Allah. Ciri orang takwa yang kelima adalah dia melihat orang lain itu selamat, orang lain itu bagus, orang lain itu mulia di sisi Allah, dan dia melihat dirinya sendiri malah rusak, zalim, banyak dosanya. Jadi dia tidak menjudge orang lain itu pelaku dosa, dia mengembalikan dirinya lah yang banyak dosanya. Ningali tiang lintu kok ngapunten kok mboten berilmu misalnya, rati bodoh napa nggih. Dhewekne niku mboten ningali bodhone niku wau. Dhewekne niku ningali ya Allah iya ya. Enak wong iku gak ngerti apa-apa. Wong nek mboten ngerti apa-apa niku biasanya disepuro. Senajan wonten salah-salahe sithik wong memang gak ngerti, ngoten. Saged husnudzon dumateng tiyang sing mboten berilmu niku wae. Iya, gak apa-apa. Wong iku lho gak berilmu, bodoh. Tapi dhek luwih selamat timbang aku. Lah aku iki ngerti, duwe ilmu, tapi kok dosa tak lakoni. Lho iku lak kerusakan lah iku lak aku dibenduni kalau Gusti Allah. Aku iki ngerti, duwe ilmu, kok dosa tak lakoni. Nek wong liya iku gak apa-apa, dhek gak ngerti.
Dhek nglakoni dosa mergo gak ngerti, gak duwe ilmu. Insyaallah dhek di sepuro karo Gusti Allah. Lah aku bendina yang melok ngaji, yang maca Quran tapi kok ngelakoni dosa wani. Loh, jadi melihat orang lain, insya Allah orang lain selamat, dirinya ini waduh gak ngerti ya aku iki. Jadi tidak menjudge orang lain. Pun kuali wong liya wis wong liya iku neraka wong iki. Kafir wong iki. Ngoten. Wis iku dolim iku neraka iku. Iku aku iki lho. Aku-akune sing di napa? Jok-jokno niku. Nah, kalau orang yang bertakwa itu enggak, dia melihat orang lain walaupun dia bodoh misalnya, oh iya dia selamat. Melihat anak kecil nakal misalnya, oh iya gak apa-apa anak cilik nakal. Engko suatu saat dhewek niku nek pun balik diparingi hidayah karo Allah dadi tiyang soleh. Nah aku sing wis umur sik pancet ae. Kelakuanku kok sik kaya arek cilik, misalnya ngoten. Jadi melihat semua orang di luar dirinya itu baik dan mengembalikan bahwa dirinya lah yang buruk dan harus banyak bertaubat. Dirinya lah yang banyak dosa. Melihat orang yang lebih sepuh, ngoten. Ya Allah, orang itu sepuh. Insya Allah orang yang sepuh itu amaliyahnya lebih banyak daripada amaliyah saya yang masih muda. Sehingga pahalanya lebih banyak, sehingga dia mungkin kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada saya yang masih muda. Saya ini kurang amal, masih minim pengalaman, belum berbuat apa-apa buat masyarakat, dereng berbuat nopo-nopo kangge agama. Insya Allah orang yang sepuh itu lebih mulia daripada saya di sisi Allah. Terus seperti itu. Jadi ciri orang yang bertakwa nomor 5 niki, saya bagus sekali. Dia tidak menjudge orang lain itu lebih buruk atau lebih rendah daripada dirinya. Dirinya lah yang rendah, yang lebih buruk dari orang lain. Sehingga dia banyak introspeksi, dia banyak muhasabah, dia lebih melihat aib-aib dirinya daripada aib orang lain. Kalau orang itu sibuk melihat aib dirinya, dia tidak akan sempat, tidak akan punya waktu melihat aib orang lain. Sehingga dirinya terus bertambah baik, tambah sae. Wallahu alam bisawab. Ngapunten ingkang kathah. Niki keranten nggih menyikapi keadaan nggih, karena pandemi Covid ini semakin tinggi. Tadi sore juga pemerintah sudah mengumumkan akan ada pembatasan yang lebih ketat lagi. Dan keadaan di Desa Kebon Sikep niki kok semakin mengkhawatirkan nggih. Bukan berarti wedi nggih, tapi kita harus waspada. Di mana-mana para ulama dulu kalau ada wabah juga mewanti-wanti untuk tidak keluar rumah, nek mboten enten hajat ingkang penting nggih. Hajat yang penting niku napa? Nggih, pados nafkah atau ya sesuatu yang tidak bisa ditunda. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah terbaik setelah Khulafaur Rasyidin, itu ternyata juga pada masa pemerintahan beliau itu masa pandemi. Jadi beliau sampai melakukan ngantor di istana itu khusus yang membatasi untuk bertemu dengan banyak orang. Itu salah satu khalifah terbaik di Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Ternyata melakukan WFH juga, work from home, bekerja dari rumah.
dan para sahabat yang lain ya, semuanya kalau ada wabah semuanya pasti bersikap waspada, ikhtiar semaksimal mungkin, walaupun di satu sisi juga tawakal, ridho datang Gusti Allah. Nah ini saya sampaikan 2 minggu ke depan untuk sementara semua pengajian di Darul Hikam ini saya liburkan, ngapunten sangat. Saya sebetulnya secara hati nangis karena bagaimanapun ini istiqomahnya penting. Tapi insya Allah kalau kita ini ada uzur di luar kemampuan kita, sebetulnya kita nggak kepingin libur tapi karena ada uzur, ya insya Allah itu masih dinilai istiqomah. Walaupun 2 minggu ke depan mungkin nggak ada kegiatan ngaji, tapi kita masih dihitung istiqomah. Nanti ketika nyambung ya tetap kita dapat ganjarannya. Karena ini semua di luar keinginan kita. Kecuali kalau kita memang niat malas-malesan, mau gak teko ngaji, nah itu berarti putus istiqomahnya. Tapi kalau karena kita ada uzur, sakit, ada bencana dan sebagainya, itu di luar kemampuan mukallaf, di luar kemampuan kita, maka itu masih insya Allah masih dinilai oleh Allah sebagai istiqomah. Jadi insya Allah nanti sekitar 2 minggu Darul Hikam ini saya liburkan sementara, nggih. Saya minta, saya mohon kepada panjenengan semua untuk tetap ngaji di rumah, dalam arti nggih maos Quran nggih, atas ilmu barangkali kitab Nasaihul Ibadnya dibaca-baca sedikit-sedikit nggih, tetap atas ilmu. Dan yang paling penting hati-hati nggih, maskernya, menghindari kerumunannya juga. Ini saya berkewajiban menyampaikan ini kepada panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sehat walafiat, saged ngaos malih dan segera wabah ini diangkat oleh Allah sehingga semua Indonesia, seluruh dunia ini kita normal kembali, bisa umroh lagi, bisa haji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kirim Fatihah dumateng sedaya guru-guru kula panjenengan, mulai Abah Masyudi Mukhtar ngantos guru-gurunipun Kiai Sobari, Kiai Talha, sampai Mbah Hasyim Asy'ari, ngantos guru-gurunipun lanjut sampai ngantos para tabi'in, para sahabat, ngantos Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi